Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atau atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, bicara soal negara, kita tidak elok rasanya tidak mengenal bentuk-bentuk negara yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Gua akan menjabarkan 3 garis besar bentuk negara di dunia. Oke, 3 bentuk negara tersebut adalah negara federasi, negara konfederasi, dan negara kesatuan, di mana Indonesia saat ini menggunakan konsep negara kesatuan dalam sistem pernegaranya. Yang pertama, pengertian negara federasi. Dalam pengertian modern, federasi adalah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara untuk bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan yang disebut negara federal. Setiap negara yaitu memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa hal yang dianggap secara nasional saja. Jadi begini, di negara federasi itu memiliki otonomi yang jauh lebih luas dibandingkan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia pada saat ini. Di mana di negara federasi setiap provinsi akan disebut sebagai negara bagian atau state. Sehingga setiap provinsi atau negara bagian berhak memiliki kayak seperti lambang bendera daerah sendiri, memiliki struktur kabinet sendiri, bahkan ada beberapa sistem federasi yang membolehkan setiap negara bagian memiliki perdana menterinya sendiri. Negara-negara yang menerapkan federasi saat ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, India, Rusia, bahkan Jerman di Eropa juga menerapkan sistem federasi di bentuk negaranya. Jika tadi kita membahas tentang federasi, kita akan membahas yang kedua adalah pengertian negara konfederasi. Nah, jika tadi kita ngebahas tentang negara federasi, kali ini konfederasi. Nah, konfederasi ini berbeda dengan federasi tadi ya. Konfederasi adalah bentuk-bentuk persatuan antara negara-negara merdeka dan berdaulat atau hukum sebagai kebijakan bersama-sama. Jadi konfederasi ini kumpulan negara-negara berdaulat yang membentuk sebuah konfederasi. Nah, sebagai contoh, konfederasi di sini adalah Uni Eropa. Nah, Uni Eropa itu kan anggotanya negara-negara berdaulat, berbeda dengan federasi tadi itu negara bagian itu bukan negara berdaulat, sedangkan konfederasi itu adalah negara-negara berdaulat yang merasa memiliki etnis yang sama atau suku yang sama atau merasa satu bangsa yang sama membentuk sebuah konfederasi. Konfederasi yang terkenal di dunia saat ini adalah Konfederasi Uni Eropa. Perbedaan federasi dan konfederasi. Nah, kali ini adalah perbedaannya antara federasi dan konfederasi. Federasi yaitu adanya sebuah negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan konstitusi federal, di mana ada sejumlah negara memiliki konstitusi sendiri. Konstitusi federal adalah untuk mengatur batas-batas kewenangan pusat atau federal, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah atau negara bagian. Sedangkan konfederasi atau state and bond yaitu adanya banyak negara dengan konstitusi sendiri, tetapi setuju untuk bergabung dengan asosiasi longgar didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam kedaulatan konfederasi terletak di negara yang sebagai anggotanya. Nah, jadi konfederasi itu adalah suatu perkumpulan negara. Kalau kita ASEAN. Nah, ASEAN itu bisa juga disebut sebagai konfederasi. Keempat, perbedaan antara negara kesatuan dan negara federasi. Nah, negara kesatuan adalah ya contohnya negara kita. Negara kita itu menerapkan negara kesatuan. Nah, perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federasi adalah jika negara kesatuan yaitu pertama hak otonomi dari daerah-daerah dalam negara kesatuan merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Jadi otonomi daerah yang ada di negara kesatuan, sebagai contoh otonomi daerah Provinsi Aceh atau DKI Jakarta adalah merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Yang kedua, kekuasaan yang belum diatur dengan jelas apakah termasuk kekuasaan pemerintah pusat, maka kekuasaan itu tetap
di tangan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir adalah pemerintahan daerah adalah sentralisasi, di mana pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan pusat. Sedangkan negara federasi, yang pertama, hak-hak negara bagian itu untuk mengatur urusan dalam negaranya adalah hak asli dari negara bagian tersebut. Sehingga di negara federal, negara bagian memiliki hak yang cukup besar dan cukup merdeka dalam mengatur sistem pemerintahannya. Kedua, bila hal ini terjadi dalam negara serikat, maka kekuasaan yang belum jelas itu dianggap termasuk kekuasaan pemerintahan negara bagian. Nah, lagi-lagi negara bagian memiliki kewenangan penuh terhadap negaranya. Dan ketiga, negara-negara bagian adalah desentralisasi. Jadi sebuah negara federal itu terbentuk dikarenakan gabungan-gabungan negara bagian tadi menjadi sebuah negara serikat atau federasi. Kelima, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara negara federal dan kesatuan dan konfederasi itu sudah jelas ya, seperti yang saya sudah bilang tadi. Negara federal itu memiliki serikat-serikat atau jadi persatuan antara negara bagian yang berdaulat membentuk suatu negara federal. Sedangkan negara kesatuan adalah negara yang benar-benar ya pemerintahan pusat itu ya emang memegang hak penuh dalam pemerintahannya. Sedangkan negara konfederasi itu adalah persatuan dari negara-negara berdaulat membentuk sebuah konfederasi. Sebagai contoh ASEAN, karena kita di ASEAN ini merasa satu rumpun, merasa satu budaya, jadi membentuk sebuah konfederasi ASEAN. Kalau konfederasi dia wewenang tetap di negara berdaulat itu tersebut. Sedangkan itu tadi ya tentang perbedaan ketiga bentuk negara tadi. So jangan lupa like dan subscribe jika kalian merasa video ini menambah wawasan kalian. Dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.